Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati peribadatan hari ini. Mari Ibu Bapa, saudara-saudara, sebelum kita beranjak dan memulai aktivitas secara khusus penyiapan untuk ke rumah Tuhan, mari bersama satu dalam renungan melalui renungan harian Toraya edisi Minggu 13 Agustus 2023. Bahwa permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan kita akan baca dari Mazmur 85 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Mari berdoa sebelum firman diberitakan. Dengan sukacita dan syukur Tuhan, kami menikmati dan bersukacita menyambut hari yang Engkau kuduskan dan khususkan. Hari kemenangan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami mempersiapkan diri menuju bait-Mu yang kudus, berarak memasuki gerbang kudus-Mu untuk bersekutu beribadah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam penyiapan perayaan kami hari ini, kami rindu untuk terus diarahkan dan dituntun dengan firman-Mu. Bagaimana kami hidup untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan bagaimana kami menikmati kasih setia Tuhan. Saatnya lah firman-Mu kami akan dengar, baca bersama dan renungkan bersama Tuhan. Terangi hati kami ya Roh Kudus, Engkau berkuasa untuk segala keterbatasan kami dalam memahami firman-Mu. Tetapi kami percaya hanya oleh dengan kuasa dan kebesaran-Mu, Kau akan menerangi hati dan pikiran kami untuk mengarahkan kami bisa lebih memahami tentang firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah bagi kami. Kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya. Mari saudara-saudara, kita renungkan firman ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mengatasi kebodohan, mendekatkan diri pada Allah. Itu tema yang akan kita renungkan lewat perikop firman Tuhan yang sudah kita baca. Mareke lako puang, meko kai diomai kabagan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pendeta Daud Serepaledung, pernah mengungkapkan sebuah pernyataan dalam sebuah khotbah. Ta'ena dipebarra tu baga. Artinya, kebodohan itu tidak bisa menghasilkan beras. Ta'ena dipebarra tu baga. Kebodohan tidak bisa menghasilkan beras. Atau tidak, kebodohan itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Singkatnya, kebodohan
tidak akan menghasilkan nasib itu menjadi berubah. Penggalan kedua Mazmur 8 ini dimulai dengan peringatan bagi bangsa Israel untuk tidak kembali kepada kebodohan. Mazmur ini ditulis dalam situasi ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan dari Persia. Pemazmur sangat menegaskan bahwa nasib sial yang terjadi pada bangsa itu semata-mata karena kebodohan mereka sendiri. Kata kebodohan dalam bahasa Ibrani adalah kisla, yang berarti kebodohan yang penuh kepercayaan diri. Artinya, kehancuran mereka terjadi akibat kesalahan yang dilakukan dengan sungguh dan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Sebab itu dalam penggalan Mazmur 85 ini, pemazmur menasihatkan bahwa kebodohan itu dapat diatasi dengan mendekatkan diri dan takut kepada Allah. Ia adalah sumber damai dan keadilan. Pemulihan bangsa Israel pasca pembuangan adalah dengan mendekatkan diri dan mendengar Dia yang adalah Sang Hidup. Nah, saudara-saudara, mari dekatkan diri dengan Allah. Jangan berprinsip pada kebodohan dan kekuatan diri sendiri, tetapi percayalah bahwa sesungguhnya Allah adalah sumber kekuatan, sumber pemulihan, sumber pertolongan. Dalam Yesuslah kita menemukan itu secara sempurna. Olehnya itu, percayalah, Dialah Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami. Engkau selalu mengajar kami bagaimana kami supaya tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami sadar dengan kebodohan-kebodohan kami yang selalu mengandalkan diri, mengandalkan kekuatan, mengandalkan materi, mengandalkan ilmu yang ada pada kami, dan bahkan bisa mengandalkan teknologi. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Bapa, karena sesungguhnya semuanya itu tidak menjaminkan bagi kami ketika kami bersandar pada hal-hal lain. Hanya bersandar pada-Mu lah kami menemukan hidup, kami menemukan berkat, dan kami menemukan keselamatan. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan firman yang kami dengar ini. Setiap orang-orang, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, Tuhan berkati dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam keberadaan mereka yang jauh, dan bahkan saudara-saudara kami dari tempat-tempat lain pun, dari gereja-gereja yang lain, kami percaya ada saudara-saudara kami yang setia dan selalu mengikuti renungan harian ini. Terima kasih Bapa untuk mereka semua. Mereka adalah saluran berkat. Mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Sehingga kami percaya orang mencari Tuhan tidak akan kembali dengan tangan hampa. Mereka akan dipenuhi tabung-tabung, bejana-bejana hidup mereka. Bapa di dalam sorga, berdoa untuk kehidupan setiap jemaat-Mu, berdoa untuk keluarga mereka, berdoa untuk usaha dan pekerjaan mereka, berdoa untuk anak cucu mereka, berdoa untuk setiap harapan-harapan mereka. Tuhan mengenal mereka, dan Tuhanlah yang tahu bertindak dalam kebenaran dan keadilan, sehingga umat-Mu akan merasakan begitu dekatnya, begitu cintanya Tuhan kepada mereka. Mereka yang berduka akan dikuatkan, mereka yang sakit Tuhan akan pulihkan jiwa dan fisik mereka. Mereka yang rindu dibukakan jalan, Tuhan akan selalu menjadi terdepan untuk mereka. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau beranjak ke Bait-Mu yang kudus untuk beribadah. Tuntunlah kami, penyiapan kami. Hanya kuasa Roh Kudus menerangi kami, bagaimana kami selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini kami menikmati sukacita peribadatan, perayaan kemenangan kami di dalam Yesus Kristus bersama orang-orang kudus-Mu Tuhan di segala masa dan tempat. Olehnya itu Tuhan, berkenanlah Engkau mendengarkan kami, dan berkenanlah Engkau menuntun, menguasai, menerangi kami hari ini. Kami datang kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudara, mari bersama mempersiapkan diri untuk bersama menuju rumah Allah, menyembah Dia dalam persekutuan ibadah orang-orang kudusnya. Mari saudara nikmati dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat merayakan hari kemenangan. Selamat beribadah.